Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesti Tri Ramadayanti. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan orientasi bimbingan dan konseling. Keep watching, jangan di skip ya. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas tentang prinsip bimbingan dan konseling. Apa sih prinsip itu? Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Lalu, apa bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, prinsip-prinsip bimbingan konseling sendiri dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama adalah prinsip-prinsip khusus. Apa sajakah prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling? Jadi, yang pertama adalah bimbingan harus terpusat pada siswa yang dibimbing. Yang kedua, bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh siswa. Yang ketiga, bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, bimbingan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku siswa. Yang kelima, bimbingan harus tepat sesuai dengan sikap siswa. Yang keenam, masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan pada ahli atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Nah, yang ketujuh, bimbingan harus dimulai oleh seorang petugas yang punya keahlian dalam membimbing siswa, bekerja sama dengan para pembantunya, serta bisa memanfaatkan sumber-sumber yang berguna di sekolah. Yang kedelapan, bimbingan harus selalu dipantau dan dicek perkembangan muridnya seusai murid dibimbing. Nah, setelah tadi prinsip-prinsip umum, sekarang adalah prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Jadi, ada 4 prinsip khusus bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip khusus yang pertama, yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Jadi dalam prinsip ini itu yang pertama, melayani semua individu. Yang kedua, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu. Yang ketiga, mempertimbangkan dan memahami perbedaan individu. Yang keempat, berkaitan dengan sikap dan tingkah laku individu. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Di dalam prinsip ini itu kita mempelajari tentang bimbingan dan konseling itu langsung berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental atau fisik siswa terhadap penyesuaian diri di lingkungan. Contohnya yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan perhatian utama pelayanan bimbingan. Kemudian prinsip khusus yang ketiga yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan, yaitu yang pertama, BK merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan perkembangan siswa. Yang kedua, program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, kebutuhan siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, program pelayanan BK disusun dan diselenggarakan secara berkesinambungan dari jenjang terendah sampai tertinggi. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Jadi yang pertama yaitu BK harus diarahkan untuk mengembangkan siswa. Yang kedua, keputusan yang diambil hendaknya atas kemauan siswa. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli. Kemudian kita akan membahas tentang orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Sekarang kita akan membahas tentang orientasi perseorangan. Orientasi perseorangan ini menitik beratkan pandangan pada siswa secara individual. Individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu.
Pemusatan perhatian terhadap individu bukan berarti mengabaikan kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok dikembangkan dan ditingkatkan melalui terpenuhinya kebahagiaan individu. Orientasi yang kedua yaitu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling lebih menekankan pada pentingnya peranan perkembangan yang terjadi pada saat ini dan di masa yang akan datang. Menurut Mayrik, perkembangan siswa secara tradisional dari dulu sampai sekarang menjadi inti dari pelayanan bimbingan. Peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjadi alur perkembangannya. Tugas bimbingan dan konseling dalam orientasi perkembangan yaitu menangani hambatan-hambatan perkembangan yang mungkin dialami oleh siswa. Perkembangan siswa dapat dilihat dari sudut perkembangan kognisi. Hambatan perkembangan kognisi ada 4 bentuk. Yang pertama, hambatan egosentrisme. Yang kedua, hambatan konsentrasi. Yang ketiga, hambatan reversibilitas. Yang keempat, hambatan transformasi. Orientasi yang ketiga yaitu orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan secara langsung bersangkut paut dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan menghendaki agar siswa dapat terhindar dari masalah. Fungsi pengentasan menginginkan agar siswa yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat terselesaikan.